Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arilis Sulistiani Tias. Di sini saya sebagai perwakilan dari SMA Negeri 2 Jember yang mengikuti perlombaan SMA Awards dalam ajang perlombaan Cerdas Cermat Berkarakter. Baik, di sini saya akan menjawab 5 pertanyaan soal. Soal pertama ialah pendidikan karakter memiliki manfaat bagi pelajar. Apa aja sih manfaatnya? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, para siswa itu tidak hanya membutuhkan pendidikan akademik saja, tetapi juga sangat membutuhkan yang namanya pendidikan karakter. Nah, manfaat pendidikan karakter bagi siswa ini ialah yang pertama, dapat menumbuhkan moral dan juga etika yang baik. Yang kedua, dapat membantu siswa untuk menciptakan rasa tanggung jawab yang tinggi. Dan yang ketiga ialah dapat membantu siswa untuk bersosialisasi terhadap lingkungan masyarakat sehingga dapat menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih harmonis lagi. Lalu pertanyaan yang kedua ialah bagaimana pendidikan karakter ini dapat membantu individu untuk mempertahankan integritas dan moralitas. Nah, pendidikan karakter ini mengajarkan kita berbagai nilai-nilai seperti nilai kejujuran, nilai tanggung jawab, dan juga nilai kerjasama. Nah, pendidikan karakter ini juga mengajarkan kita betapa pentingnya prinsip-prinsip moralitas di dalam setiap tindakan yang kita lakukan. Maka dari itu, pendidikan karakter ini sangat penting bagi individu untuk membantu individu mempertahankan integritas dan moralitas yang kita miliki. Lalu, yang ketiga ialah bagaimana pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan hubungan antar individu. Nah, pendidikan karakter ini pastinya akan mengajarkan kita tentang berbagai nilai seperti nilai empati terhadap sesama, lalu ada nilai kerjasama, nilai toleransi antar perbedaan, dan pendidikan karakter ini pastinya akan mengajarkan kita tentang bagaimana caranya untuk selalu memahami dan juga menghargai perasaan ataupun perspektif yang pastinya berbeda yang dimiliki oleh para individu. Nah, maka dari itu ketika kita sudah mengetahui betapa pentingnya menghargai di setiap perbedaan, otomatis kita akan selalu berupaya untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif lagi dengan cara selalu memperhatikan perasaan lawan bicara kita. Maka dari itu, pendidikan karakter ini sangat membantu kita untuk menciptakan dan juga mempererat hubungan antar individu. Lalu yang keempat ialah pertanyaan yang keempat itu masih relevankah nilai-nilai Pancasila di berbagai kemajuan zaman ini? Menurut saya masih sangat relevan. Karena apa? Karena Pancasila yang merupakan ideologi terbuka, yang artinya Pancasila ini akan selalu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi akibat kemajuan zaman, tetapi akan tetap mempertahankan nilai-nilai dasar yang dimiliki Pancasila tersebut. Nah, akibat adanya fleksibilitas Pancasila inilah yang membuat Indonesia untuk terbuka terhadap pengaruh budaya luar, tetapi tetap mengambil pengaruh budaya luar itu secara positif yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dan Indonesia ini akan selalu tetap mempertahankan identitas nasional yang Indonesia miliki. Jadi menurut saya Pancasila ini masih sangat relevan untuk dijadikan sebagai benteng pertahanan kita dalam menghadapi berbagai kemajuan yang ada. Lalu pertanyaan yang kelima ialah bagaimana langkah-langkah kita sebagai generasi penerus untuk memberikan contoh kepada junior atau kepada generasi mendatang? Menurut saya langkah-langkahnya itu yang pertama ialah kita mulai dari diri kita sendiri, seperti dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di dalam tindakan ataupun kegiatan sehari-hari kita, seperti dengan berdoa sebelum melakukan tindakan, lalu ada menghargai setiap perbedaan, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ialah dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Kan semakin berkembangnya zaman, teknologi juga semakin canggih kan. Jadi kita harus bisa memanfaatkan potensi teknologi yang canggih ini dengan cara apa? Dengan cara membuat konten-konten edukatif yang berisi tentang mengajak para generasi muda untuk terus melestarikan Pancasila dan terus
menurut saya langkah-langkah itulah yang dapat kita jadikan sebagai bentuk langkah kita agar bisa memberikan contoh kepada generasi mendatang. Menurut saya cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.